Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Ada perbedaan antara suku-suku yang tinggal di sisi timur Sungai Yordan dan suku-suku yang tinggal di sisi barat Sungai Yordan. Apakah arti spiritualnya? Ketika Yosua mengutus para pengintai ke Yeriko, apakah itu berarti bahwa Alkitab mengajarkan pengintaian atau memata-matai? Ketika Rahab berbohong kepada raja dan para prajurit raja, apakah ini berarti bahwa Alkitab mendukung kebohongan dan menganggapnya sebagai sebuah tindakan iman yang heroik? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita telah sampai di kitab Yosua pasal pertama. Kita mulai dengan sebuah pendahuluan untuk kitab Yosua dalam episode yang terakhir, dan hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Yosua pasal yang pertama. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam episode terakhir kita berkata bahwa kitab yang hebat ini adalah kitab perebutan. Allah ingin agar umatnya merebut tanah itu, dan saya harap Anda ingat bahwa ini bukanlah sebuah panggilan untuk suatu perang agama bersenjata yang kudus. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk membunuh orang. Namun Allah mendisiplinkan dan menghukum bangsa-bangsa yang ukuran kejahatannya sudah genap, lewat umatnya yang menjadi alat untuk melaksanakan penghukumannya di atas bumi, dan juga untuk mengajarkan kekudusan pada umatnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu-tamu kehormatan di studio. Saudara Nehemia, selamat datang. Salam. Saudara Isaac, selamat datang. Salam saudara ayat. Dan juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Isaac, saya ingin menanyakan pertanyaan pertama kepada Anda. Yosua adalah karakter yang sangat penting dalam kitab ini. Ya. Kami tahu ini adalah lambang dari Kristus yang akan menuntun kita untuk menikmati berkat-berkat surgawi. Tetapi saya ingin Anda memberikan pencerahan lebih lagi pada karakter Yosua. Yosua adalah pelayan Musa. Dan Tuhan memakai dia memperluas batas-batasnya karena ia setia. Dan seperti Anda telah tunjukkan, Tuhan telah mengurapi dia sebagai sebuah gambaran atau simbol dari Kristus. Yosua memimpin mereka dalam lingkaran perebutan berkat-berkat di bumi, menuntun umat Allah pada zaman dahulu. Kristus menuntun kita dalam lingkaran perebutan berkat-berkat surgawi. Dan seperti pada episode terakhir, Yosua berkaitan dengan surat Efesus dalam perjanjian baru dengan mempertimbangkan bahwa Kanaan bukanlah surga, karena di surga tidak ada pertikaian dan tidak ada peperangan rohani. Namun lingkaran surgawi adalah berkat-berkat yang dengannya kita diberkati dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya ketika kita melihat tanah perjanjian, kita menemukan bahwa keempat perbatasannya, ada 4 perbatasannya. Di selatan Anda akan menemukan sebuah padang gurun yang luas, bagian dari Sinai. Pergi sedikit ke timur, kita dapat berkata barat lautnya Kepulauan Arab. Lalu di timur ada sebuah sungai besar, yaitu Sungai Efrat. Utara dibatasi oleh sebuah gunung besar, yakni Gunung Gunung Lebanon. Lebanon. Di barat dibatasi sebuah laut, yakni Mediterania. Mari kita lihat arti spiritualnya. Apakah ini Hari memiliki ini, arti spiritual? Benar sekali. Mohon Arti tunjukkan. spiritualnya adalah berkat lingkaran kita spiritual dalam Yesus Kristus. Yang membatasi kita adalah dunia ini. Padang gurun yang tandus. Dunia tidak menawarkan. Untuk menghapus kehausan atau lapar saat manusia jauh dari Allah, dunia adalah sebuah padang gurun. Ini sisi selatan. Lalu ada sungai yang besar, sebuah gambaran tentang kemewahan, kemakmuran, dan perdagangan, serta kemalasan. Dunia memiliki sisi ini. Lewat itu manusia menjadi independen, lepas dari Allah. Berkatnya dari menyembah Allah lain. Di sisi utara, gunung yang besar bicara pada kita tentang kebesaran dan keangkuhan manusia. Tetapi berkat spiritual membutuhkan kerendahan hati. Di sisi barat, laut berbicara kepada kita tentang pergolakan, kebisingan, dan gemuruh bangsa-bangsa. Dan saya pikir saat ini kita berada pada dunia yang penuh kebisingan dan kekacauan.
Jadi ada sebuah hal yang besar di tengah lingkungan rangkap empat. Empat penjuru bumi jika kita dapat mengatakannya seperti ini. Untuk memiliki berkat spiritual. Inilah yang menyemangati diri kami dan untuk dinikmati oleh pemirsa. Di dalam Kristus kita mempunyai semua berkat spiritual di tempat-tempat yang tinggi. Apa itu? Semua itu seperti berkat-berkat yang kita terima ketika kita melekat pada Kristus. Pengampunan, kebenaran, kekudusan, dan setiap berkat spiritual bahkan hal-hal yang tidak dapat kita sadari karena tubuh kita lemah. Dan pikiran kita yang terbatas. Singkatnya Allah telah banyak menghormati kita dalam Kristus. Kita dapat meringkasnya dan berkata kepuasan Allah dengan saya dalam Kristus. Benar Jadi, sekali. Allah merasa puas dengan Anda, Ya. tetapi di dalam Kristus. Saudara Nehemia, jika saya mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab yang berat di pundak Yosua. Yosua akan memimpin bangsa ini dan membagikan tanah itu di antara mereka. Bagaimana Tuhan memberikan dorongan dan semangat ketika Yosua takut dengan tanggung jawabnya? Benar, tugas ini adalah tugas yang besar. Dan tanggung jawabnya besar, yaitu memimpin umat Allah. Untuk memiliki tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Namun ketika Tuhan mengangkat seseorang pada faktanya, ia tidak mengutusnya tanpa bekal apa-apa. Tuhan telah melatih Yosua. Kita ingat dalam Keluaran 17 bahwa Yosua adalah sosok yang memimpin perang melawan Amalek. Di sini ia ditugaskan oleh Tuhan pada awal kitab ini. Dan tugasnya disertai dengan berbagai dorongan semangat yang hebat. Jadi dalam Yosua 1 ayat 5, Tuhan berkata, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan sendiri yang sedang berbicara. Dan Tuhan sedang memberi dia sebuah jaminan seperti aku menyertai Musa. Demikian aku menyertai engkau. Demikian aku menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri. Yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Dan sekali lagi, dalam ayat 7, ia memberitahu dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan dalam ayat 9, Allah memberitahu dia, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini berarti bahwa perintah ilahi ini disertai dengan otoritas ilahi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Seakan-akan Allah memberitahu, aku telah memberimu sebuah perintah. Dan perintahku disertai dengan kuasa yang kau butuhkan untuk melaksanakan perintah ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mohon izinkan saya untuk membacakan ayat 10 dan 11. Saudara Efraim dari tamu-tamu kami, tolong baca ayat 10 dan 11 dari pasal yang pertama. Dan kemudian kita akan rehat dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan. Jadi Yosua memerintahkan para pengatur pasukan bangsa itu, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk kamu duduki." Terima kasih. Pemirsa terkasih, kita akan rehat lalu kembali untuk membahas pertanyaan dari para hadirin. Tetapi saya mendorong Anda untuk menuliskan pertanyaan itu dan mengirimkannya ke alamat-alamat yang akan muncul di layar di depan Anda. Kami akan segera kembali. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku. Selamat datang kembali pemirsa terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Yosua pasal pertama. Namun kami mempunyai sebuah pertanyaan dari hadirin yang ada bersama kami di studio. Silakan. Tuhan telah berjanji kepada Abraham sejak lama bahwa tanah ini miliknya. Sekarang agar bangsa itu memiliki tanah itu, mereka melewati peperangan untuk berebutnya. Saya juga mempunyai janji-janji dari Tuhan. Apakah saya juga berkenan mendapatkannya? Silakan. Untuk menjawab pertanyaan yang bagus ini, pada faktanya ada lebih dari satu alasan. Sebuah pertanyaan dari para pemikir dan kita harus memikirkan segala hal. Yang pertama, Allah selalu melakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan. Dan ia meninggalkan bagi manusia apa yang manusia dapat lakukan. Tanah dan janji yang Allah berikan adalah sesuatu yang mereka tidak dapat capai. Namun untuk bisa masuk dan memilikinya, mereka bisa. Allah melakukan bagian yang pertama, tetapi ia membiarkan mereka untuk melakukan bagian yang kedua. Ada banyak contoh dalam kitab seperti ini. Misalnya kebangkitan Lazarus dari kuburnya setelah ia berbau. Di Injil Yohanes pasal 11. Siapa yang dapat bangkitkan Lazarus? Kristuslah yang membangkitkan dia. Namun siapa yang menggulingkan batu kuburnya? Manusia bisa, makanya dia memerintahkan mereka. Ide kedua adalah secara umum Allah suka sekali memakai manusia untuk pekerjaannya. Ia selalu mempunyai rencana tertentu untuk melakukan pekerjaannya, tetapi memakai manusia. Ia selalu memakai manusia, hamba-hambanya, saya dan kamu.
Hal ketiga yang penting ialah bahwa maksud Allah adalah agar bangsa ini, seperti yang kita pahami sebelumnya, bahwa bangsa ini secara khusus akan menjadi bangsa yang akan berperang dan menghukum bangsa-bangsa atas kejahatan mereka terhadap Tuhan yang terus berlangsung selama lebih dari 400 tahun. Sehingga mereka belajar betapa Tuhan sangat membenci dosa dan belajar hidup kudus. Satu pemikiran terakhir, bangsa ini harus bekerja keras untuk dapat memiliki. Karena yang mudah datang, mudah pergi. Yang menuntut uang dan kerja keras, mahal harganya. Allah ingin agar kita memiliki berkat-berkat itu, sehingga kita harus bekerja keras mendapatkannya dan mempelajari Alkitab, sehingga memahami kebenaran Alkitabiah. Semakin banyak kita berusaha, semakin kita akan memilikinya dan juga menikmatinya. Kita akan lihat di kitab Hakim-Hakim sebuah generasi yang tidak berperang, namun mudah memperoleh harta pusaka, generasi yang menyanyiakan. Saudara Nehemia ayat 12, 13, 14, 15 dari pasal 1. Ya, Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Mohon ceritakan kepada kami tentang dua suku ini. pada faktanya topik ini akan membawa kita kembali kepada kitab Bilangan pasal yang ke-32. Apakah kisah dari 2,5 suku ini? 2,5 suku ini seharusnya memiliki bersama-sama suku-suku yang selebihnya di tepi barat Yordan. Ini berarti bahwa mereka seharusnya menyeberangi sungai Yordan. Mereka datang dari sisi timur Yordan. Ya, Mereka mereka akan menyeberang harus dan menyeberang pergi ke sisi barat ke perbatasan-perbatasan tanah yang sudah kita dengar. Namun kedua setengah suku mendapati bahwa tanah ini yang berada di timur sungai baik untuk ternak mereka. Dan mereka pikir terlalu banyak usaha yang harus mereka dan anak-anak mereka keluarkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Jadi mereka meminta kepada Musa di dalam kitab Bilangan pasal 32 untuk memberi mereka bagian mereka di sisi timur sungai. Sehingga mereka tidak usah mengalami kesusahan demi menyeberang ke sisi barat sungai. Musa mendengarkan permohonan mereka dengan satu syarat, bahwa ketika mereka memiliki tanah itu, laki-laki di antara mereka yang kuat dan perkasa harus menyeberang bersama saudara-saudara mereka, suku-suku selebihnya, dan berperang untuk merebut, sampai Tuhan memberikan kepada suku-suku yang selebihnya bagian-bagian tanah yang di sisi barat sungai Yordan. Setelah itu mereka dapat kembali ke tanah mereka. Dan kebenarannya adalah, saudara, ayat itu memberitahu kita tentang banyak orang percaya yang merasa puas dengan pengetahuan mereka akan keselamatan. Bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dan di dalam kayu salib ada pengampunan dosa. Bahwa mereka akan pergi ke surga dan tempat mereka sudah terjamin dan seterusnya. Jadi, mereka malas untuk berperang dalam peperangan rohani dan malas untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam pengenalan akan Kristus dan dalam apa yang kita miliki dalam Kristus, yang lewatnya kita menikmati pertumbuhan rohani dan berkembang. Ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan untuk saudara Isaac. Saya dapat membayangkan bahwa warga yang tinggal di sisi timur sungai Yordan akan berkata, apa salahnya kami tinggal di sisi timur sungai Yordan? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Apa arti rohani dari penyeberangan sungai Yordan? Berbicaralah kepada kami tentang sisi timur dan barat dari sungai Yordan secara spiritual. Dan bagaimana sungai Yordan memisahkan keduanya? Dengan sangat singkat, sungai Yordan, kata Yordan artinya merosot. Dan Alkitab berbicara tentang sungai ini untuk menyiratkan ide tentang kematian dan kebangkitan. Mungkin kita akan melihat ini dalam rincian pada bagian-bagian yang akan datang dari kitab Yosua. Namun tanpa mengetahui lebih dahulu, Yordan berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Kita dapat sekedar berkata bahwa umat Allah agar dapat keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Kanaan, mereka harus menyeberangi dua penghalang air, Laut Merah. Gambaran simbolik tentang Kristus yang mati bagi saya, untuk memisahkan saya dari penghukuman Mesir. Jadi penyeberangan Laut Merah adalah sebuah simbol dari Kristus mati bagi saya. Baik. Dan sangat sedikit orang percaya yang menikmati ini. Menyeberangi sungai Yordan artinya mati bersama Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup bukan aku lagi yang hidup, Melainkan Kristus. Kristus yang hidup dalam aku. Saya menikmati penyiksaan daging dan ini tidak mudah bagi sifat manusia.
Apa yang baru saja kita Bisakah dengar, Anda jelaskan arti dari penyiksaan daging? penyeberangan sungai Yordan artinya kematianku bersama Kristus. Itu artinya saya yang berada dalam Adam, hubungan sebelumnya dengan Adam, saya tidak lagi berada dalam posisi itu di hadapan Allah. Saya telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Berharap untuk hidup di dalam roh, tidak dikuasai daging yang adalah sifat lama saya. Saya harus hidup oleh kuasa Roh Kudus, kuasa kehidupan yang Kedagingan baru. artinya keinginan lama dan sifat lama yang menurun dari ayah saya Benar sejak sekali. saya lahir. Keinginan ini membuat 2,5 suku mengatakan sesuatu yang aneh. Kita telah mendengar kiasan di Bilangan pasal 32, mereka berkata hal aneh pada Musa, jika kami mendapatkan kasih-Mu, jangan suruh kami menyeberang. Ini sangat aneh, karena menyeberangi sungai Yordan adalah kasih karunia. Ini berarti bahwa saya akan mengalami kematian bersama Kristus, dan sedihnya ini bukan pengalaman semua orang. Kristus telah mati bagi semua orang percaya secara sama rata. Secara sama Semuanya rata. sama. Namun ada sejumlah orang percaya sampai sekarang tidak mampu mengalami kematian bersama Kristus dalam prakteknya. Benar Dan mereka sekali. tinggal di sisi timur sungai Yordan. Mereka tinggal di sisi timur Yordan, ada sesuatu yang sangat penting sebagai tambahnya. Saya teringat bahwa Tuhan selalu bijak pada mereka. Saat Ia perintahkan untuk menyeberang, sungai adalah penghalang alami untuk melindungi mereka. Dalam seluruh sejarah peperangan, sisi timur Yordan adalah sasaran mudah musuh. Yang tinggal di timur Yordan adalah target pertama yang datang memerangi mereka. Asyur Kasdim akan menyapu mereka. Tidak ada perlindungan alami. Allah itu bijak. Ia tahu yang terbaik bagi saya, lebih daripada saya. Salah jika saya pikir kalau saja Allah beri apa yang saya inginkan, itu sangat baik. Kita teringat di zaman Kristus, kampung orang Gadara yang berada di timur Yordan. Ya. Dan mereka memelihara babi. Iya. Babi-babi dalam perjanjian lama menurut hukum Musa, babi itu tidak diperbolehkan untuk dimakan karena tidak kudus. Jadi mereka membuka diri mereka sendiri kepada sejumlah ujian dari musuh-musuh atau dari bujukan-bujukan. Saudara Nehemia, dalam bagian yang penting ini, ketika kita mau memulai pasal 2, kita akan menemukan awal Allah berurusan dengan Yeriko. Kita akan menemukan seorang perempuan dengan karakteristik yang memalukan. Ia adalah Rahab, si perempuan tunasusila. Tetapi nanti di dalam surat Ibrani, kita mendengar bahwa perempuan itu telah melakukan suatu perbuatan iman yang gagah berani. Benar. Rahab mewakili halaman yang cerah dari halaman-halaman kasih karunia Allah, bahkan dalam perjanjian lama, perjanjian dari ikatan janji dalam hukum Taurat. Prinsip tentang Allah berurusan dengan manusia adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah yang mengangkat manusia dari lubang kotoran dan menundukkan mereka dengan raja-raja untuk mengubah asal keturunan mereka. Kasih karunia yang membawa seorang perempuan berdosa, yang setiap kali namanya disebut, ia digambarkan sebagai perempuan tunasusila. Dan rumahnya berada di tembok kota, benar? Di tengah Yeriko, kota yang terkutuk. Di suatu umat yang terkutuk. Dan mata pencahariannya sangat disayangkan, bukan suatu mata pencaharian terhormat sama sekali. Namun seorang yang begitu rupa karakteristiknya, dijamah oleh kasih karunia Tuhan. Dan ia menerima imam dalam Allah Israel. Dan pertaliannya dengan Yeriko pun berakhirlah. Dan suatu pertalian yang baru yang terhormat dimulai. Bukan hanya kepada Al-Israel, tetapi juga kepada bangsa Israel. Oh, betapa indahnya kasih karunia Allah. Rahab si perempuan sundal disebut dalam pasal pahlawan iman. Bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan orang-orang terhormat. Dan orang-orang hebat. Dengan Sarah, ibu bangsa-bangsa. Rahab si perempuan sundal disebut, dan bukan hanya ini, tapi dalam Yakobus 2, pengilhaman menyebut dia bersama Abraham, bapa dari semua orang percaya. Abraham adalah seorang bapa bagi bangsa Israel. Dan Rahab menjadi seorang ibu bagi bangsa Israel. Ia menjadi nenek dari Raja Daud. Dan selain itu, namanya bersinar dalam silsilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah kasih karunia. Mengangkatnya dari lubang kotoran dan mendudukannya dengan raja-raja. Pemirsa terkasih, kasih karunia Allah sangat besar dan melibatkan siapapun tidak peduli dengan kekurangan-kekurangannya. Jika Anda ada di suatu tempat di dunia dan statusmu, moralitas, dan juga etika tidak membuatmu senang dan Anda merasa bahwa orang-orang menolakmu, ketahuilah bahwa kasih karunia dan pekerjaan Kristus di kayu salib menyambutmu. Karena kasih karunia mengubahkan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kasih karunia yang nampak dalam Kristus Yesus yang mati bagimu di kayu salib. Pikirkanlah tentang hal ini dan tetaplah bersama kami sampai kita bertemu lagi sesudah rehat untuk membahas pertanyaan dari para hadirin. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu.
Izinkan saya untuk membaca ayat 1-7, kemudian saya akan kembali kepada Anda untuk membahas pertanyaan dari hadirin tentang bagian ini. Lalu Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, "Demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. "Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat-tempat penyeberangan. Dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Pertanyaan saya di bagian ini, Apakah Alkitab mendukung pengintaian? Apa beda antara pengintaian di sini dalam kitab Yosua dan dalam kitab Bilangan? Ini benar-benar sebuah pertanyaan kritis. Alkitab secara umum tidak pernah mendukung orang untuk menolak otoritas. Ini permulaannya. Namun katakanlah ada sesuatu. Izinkan saya memulai dengan bagian kedua pertanyaanmu tentang kitab Bilangan. Bangsa itu karena iman mereka yang kurang dan ketakutan mereka terhadap bangsa-bangsa di Kanaan berkata, "Kami akan mengutus para pengintai." Allah mengizinkan ini tetapi tidak ada tatanan ilahi apapun juga. Bahwa bangsa itu seharusnya mengutus para pengintai dan buktinya ketika 12 pengintai itu pergi, 10-nya berkata, "Kami tidak akan mampu pergi menyerang bangsa itu." Hanya 2, Kaleb dan Yosua yang berkata, "Kita mampu untuk merebutnya." Allah membiarkan mereka pergi, tapi ia tidak setuju, perintah itu tidak dari Allah. Ini berkenaan dengan insiden dalam kitab Bilangan. Namun dalam insiden ini, menurut Rahab, kita harus menempatkan satu set peraturan dan menyetujuinya. Pertama-tama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang harus tunduk pada otoritas tertinggi karena otoritas tertinggi ditetapkan oleh Allah. Namun di sisi lain, di kitab Kisah Para Rasul dinyatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah lebih dari daripada manusia. Jadi kita harus hidup sesuai dengan 2 garis paralel. Mempertimbangkan bahwa Allah telah berkata bahwa bangsa-bangsa di Kanaan itu, termasuk Yeriko, di mana adanya Rahab tinggal, adalah orang yang ukuran dosanya dan kejahatannya sudah genap dan saat penghakiman bagi mereka sudah tiba. Karena itu, jika kita berpikir bahwa Allah sedang menjatuhkan hukumannya ke bumi pada waktu itu melalui umatnya, lalu otoritas yang kepadanya seseorang harus tunduk bukanlah Raja Yeriko, melainkan otoritas yang telah Allah tetapkan pada waktu itu adalah bangsa Israel. Jadi, sikap Rahab yang menerima para pengintai dengan tenang adalah penundukan diri pada otoritas yang ditetapkan Allah. Otoritas ini adalah melalui bangsa Israel. Namun siapa yang mampu melihat ini? Iman yang melihatnya. Itulah sebabnya Alkitab memuji iman Rahab. Mungkin kita telah mendengar dalam sebuah catatan sebelumnya bahwa ada 2 contoh dari perbuatan iman dalam surat Yakobus. Sebuah contoh tentang bapak kita Abraham, bapak orang percaya. Namun itu adalah sebuah contoh yang sangat ganjil. Apa perbuatan iman yang menonjol yang dipuji dalam surat Yakobus dalam perjanjian baru? Abraham mengorbankan anaknya? Ini ganjil dan Rahab ditambahkan. Ketika ia menerima kedua pengintai dengan tenang, jadi pertanyaannya, gambaran luarnya berkata bahwa seorang laki-laki mempersembahkan putranya untuk disembelih. Ini perbuatan baik atau buruk? Secara natural itu buruk, tapi inilah perbuatan iman. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati. Seorang perempuan menerima 2 pengintai pada masa perang. Baik atau buruk, jelas perbuatan buruk, tapi itulah perbuatan iman yang menunjukkan pada hal yang sangat penting. Saudara Yusuf, yang penting bagi Tuhan bukanlah bagaimana perbuatan itu terlihat, tetapi motivasinya. Motivasinya, saya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak dipuji oleh orang. Banyak yang berpikir bahwa selama perbuatan yang dipuji orang, ini artinya dikenan oleh Allah. Yang ini maupun yang itu tidak ada yang benar. Namun motivasinya iman. Jadi Allah memberi upah untuk iman. Ia percaya Tuhan memberi mereka tanah itu, jadi ia tunduk pada otoritas dari Allah melampaui manusia. Saudara Isaac, saya mempunyai sebuah problem, yaitu ketika Raja Yeriko bertanya kepada perempuan itu, apakah para laki-laki masuk ke rumahnya? Ia berkata memang mereka datang. Namun setelah itu ia berkata, tidak, mereka sudah pergi. Bukankah ini berbohong? Jadi sekarang, apakah Tuhan menyetujui hal ini? Pada faktanya, ketika kita baca bagian ini, apakah kita baca bahwa Allah menyetujui apa yang Rahab katakan?
Apa kita baca bahwa Allah membenarkan kebohongan Rahab? Sama sekali tidak. Tidak. Semua yang Tuhan sebut dalam surat Ibrani adalah Rahab. iman yang terbukti saat ia menerima kedua pengintai itu. Namun tentu saja berbohong adalah dosa. Dalam segala keadaan berbohong adalah dosa. Dan tidak ada pembenaran sama sekali untuk berbohong macam manapun juga. Namun izinkan saya bertanya, berapa lama usia iman Rahab? Beberapa hari. Jadi dia masih seorang bayi. Benar sekali. Jadi saya pikir kita tidak dapat meminta seorang bayi untuk melakukan apa yang kita harapkan dari seorang dewasa. Jadi Tuhan, kita dapat mengatakan mengabaikan atau tidak menyebut dalam pasal iman kecuali Perbuatan iman itu sendiri. perbuatan iman itu iman. sendiri. Seperti misalnya, Sarah percaya kan? Tetapi ia tertawa. Namun ketika Alkitab menyebut namanya dalam rantai para pahlawan iman, imannya dipuji, tapi tawanya diabaikan. Pada faktanya, kita telah sampai di akhir episode. Kehadiran Anda dan para hadirin di studio adalah kehormatan bagi kami dan juga Anda para pemirsa terkasih. Kita akan bertemu kembali dalam episode selanjutnya untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang kitab Yosua dan kemenangan bangsa itu dalam merebut tanah ini. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا مشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. Mengapa bangsa itu harus dijauhkan dari tabut perjanjian dengan jarak 2000 hasta? Dan apakah arti spiritualnya di balik itu? Apa arti spiritual di balik penyeberangan Sungai Yordan? Apa perbedaan antara menyeberangi Sungai Yordan dan menyeberangi Laut Merah dalam firman Allah? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.